Biarlah damai sejahtera Kristus melimpah dalam hatimu, sebab kalian dipanggil untuk hidup berdamai dalam satu tubuh. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anak di SMP Saferus 3 Bandar Lampung. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan Bulan Kitab Suci Nasional Kamis 12 September 2024. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan mada pujian kepada Allah di bumi melalui hatimu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskan hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh kami ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasrat kami, setiap perkataan dan tindakan kami, dengan meneladankan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tidak bernoda, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang yang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian mengasihi musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu menerima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah,
maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang diguncangkan dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukur pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, renungan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapa murah hati adanya. Ada pertanyaan yang menggelitik yang pantas kita renungkan pada saat ini, di zaman ini. Pasangan orang tua, orang muda, dan yang baru menyadari dan menggeluti ilmu parenting yang memang sangatlah berguna untuk kehidupan berkeluarga di masa sekarang. Akan tetapi, mengapa orang-orang tua zaman dulu yang belum mengenal ilmu parenting seperti yang kita pelajari dan dipraktekkan oleh keluarga-keluarga muda hari ini, tetap berhasil dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya? Lihat saja orang-orang yang hebat, yang dimana orang tuanya adalah orang-orang yang sederhana. Satu jawaban yang meyakinkan adalah karena orang-orang tua zaman dulu itu mengasihi anak-anaknya. Ya, karena adanya cinta, adanya kasih. Dua bacaan hari ini mengalir dari satu kata kunci yang sama, adalah kasih. Tuhan Yesus pun adalah kasih, selalu mengajarkan kita kasih. Makna kasih itu begitu kaya. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan untuk mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Kasihanilah musuhmu. Sabda indah yang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Pada hari ini, mari kita merenungkan kata-kata Santo Paulus dalam bacaan pertama, yaitu pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang-orang yang bisa jatuh dalam godaan ini, yang mereka merasa banyak pengetahuan, tahu banyak hal, apalagi bergelar akademis yang berderet-deret, bisa saja tergoda dalam hal ini. Susah untuk mengasihi musuhnya. Orang-orang itu merasa hebat, akan tetapi Paulus memiliki kasih, sebab kasih itu membangun. Dengan Allah, orang tidak akan melukai suara hati mereka yang masih lemah. Santo Yohanes ke-23 pernah berkata bahwa pintu kebijaksanaan adalah kasih. Kalau orang memiliki kasih, dia akan bijaksana. Kita bisa menambahkan
apabila orang memiliki pengetahuan dan kepintaran, ia belum tentu bijaksana. Kebijaksanaan yang sejati itu lahir dari kasih. Itulah sebabnya kembali ke orang tua zaman dulu memiliki, walaupun tidak memiliki atau tidak bergelar sarjana atau bahkan tidak lulus SD, SMP, tetapi mereka adalah orang-orang yang bijaksana karena mereka selalu mempunyai kasih untuk mendidik anak-anaknya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, pangkal dan tujuan kegiatan kami, terangilah budi dalam merencanakan pekerjaan kami. Dampingilah dalam melaksanakan dan berilah rahmat kedisiplinan untuk menyelesaikannya dengan baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, aktivitas kita, kegiatan kita, niat-niat kita di hari ini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.